buat pipis. Shen Qixing seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Ikut aku. Shen Qishou dewa investasi. Dua pilihan. Pergi sendiri atau tahan saja. Baiklah si Haosu. Bersikaplah sedikit lebih lembut pada adikmu. Hampir sampai. Lewat sini. Hati-hati. The film was translated and Sekelompok orang narrated by berbakat, M. bahkan Media. tidak bisa menjaga seorang anak. Aku beri kalian setengah jam untuk menemukan nona muda. Jika dia masih tidak bisa menemukan nona muda, kalian tahu konsekuensinya. Ya, Ayah. Ayah adalah ayah kami. Dia sangat mirip kakakku. Dia pasti ayah kami. Si Haosing jangan bicara omong kosong. Kalian adalah kelompok ke-10 bulan ini yang secara acak mengaku kerabat. Demi uang, kalian bisa mengajari anak-anak untuk secara acak mengaku kerabat. Kenapa kamu begitu narsis? Orang macam apa ini? Sombong dan narsis. Berlagak. Kalau begitu ibu, taman tampan itu sangat mirip dengan kami. Apakah dia ayah kami? Tentu saja tidak. Bagaimana aku harus memberitahu mereka bahwa ayah mereka adalah pria tua busuk yang juga minum terlalu banyak obat dan berada di ranjang bersamaku. Tapi pria itu, kenapa dia terlihat sedikit familiar? Dia praktis identik dengan si Haosu. Ibu, aku tidak bisa menahannya lagi. Tahan. Toilet ada di depan. Kalian berdua bodoh. Ayah Lu. Lu Minghan pemegang kekuasaan di keluarga lu. apakah kau nakal di jalan, membuat ibu marah? Aku dan kakakku hanya membuat ibu merasa tenang, senang dan puas. Ibu pasti lelah setelah penerbangan. Begitu kita sampai rumah, aku akan membuatkanmu sup kecantikan 8 harta untuk membantumu pulih. Berbelanja bisa menghilangkan rela. Ibu, ini 100 juta untukmu belanjakan dulu. Ponselmu telah menerima 100 juta. Meskipun aku tahu, kedua bayi jenius ini adalah anak-anakmu, tetap saja, aku kagum setiap kali. Siapa sangka bahwa tabib ahli pengobatan tradisional Tiongkok dan dewa kekayaan di dunia investasi adalah anak-anakmu. Aku bahkan curiga bahwa sukmengpo mereka dincerkan. Aku tahu kau kembali kali ini untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Shen. Jika ada yang bisa kubantu, jangan ragu. Terima kasih Minghan. Dulu Sendian dan orang tua kandungku bersekongkol melawanku. Jika kau dan ibu angkatku tidak datang, aku pasti sudah mati sejak lama. Sendian dan keluarga Shen, aku tidak akan membiarkan salah satu dari mereka lolos. Aku sudah mengatur akomodasinya. Mari kita kembali dulu dan bicara di sana. Baiklah. Hei, anak kecil. Limu putri sulung keluarga Li. Dari mana kamu berasal? Di mana orang tuamu? Dia wangi sekali. Andai saja dia ibuku. Pasti hebat. Dia pasti tersesat. Dari orang tuanya, aku akan menelepon staf bandara untuk menanyakannya. Halo Ketua Li. Ketua Li, wanita yang menjemput Nondo dari bandara, bernama Shan Fangxing. Dia tinggal di sini. Ayo pergi. Kakak ini tidak adil. Kenapa? Kakak menggambar kakak laki-laki begitu tampan. Tapi menggambar aku sangat lucu. Karena itu kenyataannya. Kakak gambarmu bagus sekali. Kakak gambar dirimu juga. Tepat di sampingku. Tidak. Kakak harus menggambar di sampingku. Di sampingku. Di sampingku. Di sampingku. Tidak apa-apa. Mereka hanya bercanda. Jangan pedulikan mereka. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Kamu, Paman tampan. Li Tingyi dan Shen Qixing dikonfirmasi memiliki hubungan ayah anak. Dilihat dari garis tangannya. Dia memang ayah kami. Apa yang sedang kau lakukan? Paman, Xiao Xing sangat menyukaimu. Bisakah Paman menjadi ayah kami? Xiao The Xing. film was translated and Tidak narrated bisakah by kamu M. tahu pria ini Media. berarti masalah? Li Mumu, pulanglah bersamaku. Lihat betapa galaknya dia. Bagaimana jika dia orang jahat? Tuan, tolong berikan bukti bahwa Anda adalah anggota keluarga gadis ini. Kalau tidak Anda tidak bisa membawanya. Berpura-pura.
Kau sengaja mengatur pertemuan kebetulan denganku di bandara, dan sengaja membawa putriku untuk memancingku ke sini. Kau tidak tahu identitasku. Apa kamu pikir kamu orang terkaya di dunia? Atau selebriti besar? Ketua grup Play, Li Tingye. Dia adalah putra ketua Li yang lama. Dari 6 tahun lalu. Kakak tertua dari putra itu. Kakak, kau juga menerima kabar dari keluarga Lu dan datang menjemput Xiaomu, Ketua Li. Aku sudah menjelaskan semua yang perlu dijelaskan kepada Tuan Muda Kedua Li. Kami hanya tidak sengaja menemukan putrimu di bandara. Sebaiknya itu kecelakaan. Jangan seperti beberapa orang yang sengaja menciptakan kecelakaan untuk mendapatkan perhatianku. Sungguh narsis. Paman tanpa, jika paman terus bersikap seperti ini, Xiao Xing tidak akan menyukai paman lagi. Aku bilang kakak, kapan kau diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga? Punya 2 anak lagi. Mereka terlalu mirip. Jika kau tidak menginginkan matamu, kau bisa mendonorkannya. Oh tidak. Keluarga Li tidak boleh tahu bahwa Xiao Shou dan Xiao Xing adalah anak-anak ketua Li yang lama. Tuan Muda Kedua Li Anda tidak bisa bicara sembarangan. Suamiku ada di sini. Kalau begitu Ketua Li, tolong segera bawa Li Mumu pergi. Wanita pelin-pelan. Masih saja gelisah meskipun sudah punya suami. Li Mumu, kesabaranku ada batasnya. Kemari. Aneh. Kenapa melihat anak itu pergi? Aku merasa sangat sedih. Aku minta maaf, Fang Xing. Aku masih tidak bisa membantumu menemukan anakmu yang diambil. Itu bukan salahmu. Shen Nian sangat membenciku. Mungkin anak itu sudah. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Sulit menghancurkan keluarga Sheng dalam satu serangan. Tidak mudah. 6 tahun lalu, Shen Nian melahirkan seorang putri untuk Li Tingye. Meskipun keluarga Li tidak pernah mengizinkannya menikah, namun perusahaan grup Li selalu mendukung dan berinvestasi di perusahaan keluarga Shen. Terlebih lagi, sepertinya Li Tingye baru-baru ini melunakkan pendiriannya, berencana menikahi Shen Nian. Untuk menyukai wanita itu Shen Nian. The Li film was Tingye ini juga tidak baik. translated and narrated by Jika Shen Nian Media. benar-benar menikah dengan keluarga Li dan menjadi istri ketua keluarga Li, dia mungkin akan lebih sulit dihadapi. Aku tidak akan membiarkannya menang dan menikah ke keluarga Li. Kirimkan aku waktu dan lokasi pernikahan. Apakah ibu berencana untuk merebut ayah kembali untuk kita? Kakak aku sudah melakukan drama lem. Kakak perempuan seharusnya masih hidup. Cangkang kura-kura kecil juga mengatakan, kita sudah bertemu ayah. Itu pasti merujuk pada paman tampan itu. Pria itu narsis dan sombong. Dan dia akan menikahi wanita jahat yang menyakiti ibu. Kita tidak butuh ayah seperti itu. Setelah dia diakui, kita akan mendidiknya dengan baik. Ayah yang baik terbentuk dari didikan keras. Kakak, mari kita beri ayah satu kesempatan. Kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Baiklah, kalau begitu, aku sudah meretas. Basis data keluarga Li. Pesta pernikahan yang dia adakan dengan wanita jahat itu adalah lusa. Kita akan merebutnya kembali saat itu. Jika kita tidak bisa merebutnya kembali, aku akan membuatnya meminum pil kemandulan. Kita harus merebut ayah kembali serbu. Tingye, bukankah seharusnya kita punya adik laki-laki untuk Xiaomu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tingye, sejak malam itu 6 tahun lalu, kau belum menyentuhku lagi. Malam itu 6 tahun lalu, kau sangat suka menciumku di sini. Kau juga bilang, kau pasti akan bertanggung jawab padaku. Tingye, aku tahu, kau juga memikirkan malam itu. Enam tahun lalu hanyalah kecelakaan. Semua yang kulakukan adalah untuk Xiaomu. Jika setelah menikah hubunganmu dengan Xiaomu tidak membaik, aku akan mencarikan dia yang lain, ibu yang disukainya.
Shen Fengxing kau sama seperti putrimu. Kalian berdua adalah anak haram. Xiaomu, ibu membawakanmu permen kesukaanmu. Kemarilah, biar ibu memelukmu. Wanita sialan ini, kau bisu bukan tuli. Tidak bisakah kau mendengarku bicara? Cepat panggil aku ibu. Kamu bukan ibuku. Aku sudah menemukan ibuku yang asli. Wanita sialan ini, jika kau berani merusak pernikahanku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kakak cantik, ada apa? Ada orang jahat mengejarmu. Jangan takut, kakak akan melindungi kita. Benar kakak. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Apakah kamu menginginkan ini? Jika kamu menginginkannya itu milikmu. Kakak aku juga ingin menjadi anak ibu. Bisakah ibu? Bersama ayahku. Aku dan kakak juga berpikir begitu. Mulai sekarang kita akan menjadi keluarga. Senian, sebarkan video kamu membakar rumah sakit waktu itu. Aku ingin melihat apakah Group Lee masih akan menginginkan wanita kejam dan jahat sebagai istri ketua mereka. Li Tingyi, Menyelinap ke pesta pernikahanku. Apa yang ingin kau lakukan? Bicara. Kau sengaja mendekatiku berkali-kali. Apa sebenarnya tujuanmu? Apakah kau mengincar uangku? Atau diriku? Ketua Li, kamu terlalu narsis. Aku tidak tertarik pada dirimu maupun uangmu. Matanya. Mengapa sangat mirip dengan wanita 6 tahun lalu itu? Mengapa aku merasa dia sangat akrab? Setelah bertahun-tahun ini, hari itu akhirnya tiba. Setelah hari ini, aku adalah istri ketua Grup Li. Shen Fengxing. Tidak. Aku pasti salah lihat. Orang itu sudah lama meninggal dalam kebakaran itu. Ketua Li Tingyi, apakah kau setuju untuk mengambil wanita ini sebagai istrimu, baik dalam sakit maupun sehat, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, untuk mencintainya, merawatnya dan menghormatinya, sampai akhir hidupmu? Aku. Kami tidak setuju. Para tamu terhormat, dengan menyesal, saya memberitahukan bahwa pesta pernikahan ini dibatalkan. Karena ayahku Li Tingyi hanya mencintai ibuku Shen Fengxing. Dia tidak akan menikahi wanita jahat itu sendirian. Apa Shen Fengxing? Ibu mereka adalah Shen Fengxing. Mungkinkah saat itu di perutnya ada dua lagi, kedua anak ini? Putra-putraku, Li Tingyi sungguh bukan ayahmu. Bagaimana aku harus menjelaskan ini padamu? Dua anak ini lagi. Apa sebenarnya yang diinginkan ibu dan kedua anaknya ini? Xiaomu kemari. Sekarang izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Nama saya Xiao Xing. Ini kakak laki-laki saya Xiao Suo. Ini adik perempuan saya Xiaomu. Ketua Li, kapan kau tiba-tiba punya dua putra lagi? Xiao Suo, Xiao Xing, apa yang kalian berdua lakukan? Cepat kemari. Kita harus membantu ibu merebut ayah kembali dari wanita jahat itu. Ibu mereka adalah Shen Fengxing. Bukankah itu kakak perempuan Shen Yan? Drama keluarga kaya melodramatis macam apa ini? Shen Fengxing, aku tidak percaya kau masih hidup. Dan kau ingin membawa kedua anak haram ini untuk merusak pernikahanku. Adikku sayang, untuk acara penting dalam hidupmu, bagaimana mungkin aku absen? Jangan khawatir, aku akan mengirimimu hadiah besar. Itu akan segera tiba. Kau... Pengawal, di mana para pengawal? Bawa jalang ini dan kedua anak haram ini. Usir mereka semua. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Nona. Ayah kita bertemu lagi. Xiao Suo, dia bukan ayahmu.
Bagaimana aku harus menjelaskan? Dari perspektif fisiologis dan genetik, dia sebenarnya adalah saudara tiri. Aneh. Kenapa setiap kali anak ini memelukku? Hatiku meleleh. Xiaomu, kemarilah. Taktik wanita ini cukup cerdik. Dia benar-benar berhasil membujuk Xiaomu untuk begitu dekat dengannya. Tinge, apakah mereka anak-anakmu dari luar? Tidak mungkin. 6 tahun lalu, aku hanya menyentuh Senian. Aku belum menyentuh orang lain. Tapi mereka mirip kamu saat kamu masih kecil. Mereka praktis seperti dicetak dari cetakan yang sama. Terutama dia. Dia praktis identik. Pengawal hubungi dokter. Lakukan tes paternitas. Baiklah. Aku tidak setuju dengan tes itu. Garis keturunan keluarga Liku tidak bisa dibiarkan berkeliaran di luar. Ada apa dengan tanda lahirmu ini? Di mana kau pada tanggal 20 April 6 tahun lalu? Mungkinkah Li Tingyi akan menyelidiki kematian ayahnya 6 tahun lalu? Ini bukan tanda lahir. Ini adalah bekas luka yang kudapat beberapa waktu lalu. Aku membuat tato. Mengapa ibu berbohong? Apakah karena dia tidak menyukai ayah? Tingyi, kakakku. Dia selalu cemburu padaku. Dia mencoba meniruku dalam setiap aspek. Itulah mengapa dia membuat tato. Persis seperti milikku. Nyonya Besar Li. Ayah anakku adalah Tuan Muda Lulu Minghan. Dia bukan putra ketua Li. Anak-anak sedikit nakal hari ini. Tolong jangan dimasukkan ke hati Anda dan ketua Li. Mengapa aku selalu merasa bahwa wanita ini adalah wanita dari 6 tahun lalu? Apakah benar anak-anak ini nakal? Atau mereka dihasut oleh orang dewasa? Shen Fengxing, apakah kau begitu putus asa mencari pria? Apakah Tuan Muda Lu tahu? Kau. Kakak, sejak kau menghilang 6 tahun lalu. Tidak ada kabar darimu. Tapi sekarang begitu kau kembali. Kau datang untuk mengganggu pernikahanku. Apakah kau benar-benar benci melihatku baik-baik saja? Senian, kau berpura-pura menjadi kelinci polos sekarang. Tapi aktingmu benar-benar buruk. Tidakkah kau tahu perbuatan buruk apa yang telah kau lakukan? Xiao Xing, Xiao Shu, ayo pergi. Ayah. Kau begitu tidak berperasaan dan dingin. Xiao Xing sangat kecewa padamu. Kakak sudah kubilang sejak lama. Tidak apa-apa jika tidak menginginkannya. Ayah lu masih yang terbaik. Xiaomu, ibunya adalah orang yang paling kubenci. Lepaskan bibi harus pergi. Ibu jangan tinggalkan Xiaomu. The Xiaomu, film was kemari. translated Aku and adalah ibumu. narrated by M. Media. Kenapa hatiku sakit saat melihat Xiaomu menangis? Tidak. Ibunya adalah orang yang paling kubenci. Lepaskan bibi harus pergi. Xiaomu, kemari. Xiaomu. Xiaomu. Tinggal benda itu, aku tidak sengaja barusan. Xiaomu yang menggigitku, makanya aku. Jika sesuatu terjadi pada Xiaomu, kau mati 10.000 kali pun tidak akan cukup. Xiao Xing, cepat kemari dan lihatlah. Ketua Li, Xiaomu sedang mengalami serangan otisme. Xiao Xing sedikit tahu tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Meminum pil kebangkitan seharusnya bisa membangunkannya. Siapa yang mengizinkanmu memberinya sesuatu untuk dimakan? Shen Fengxing, Xiaomu. Jika terjadi sesuatu yang salah, keluarga Lumu dan kedua anakmu, aku tidak akan melepaskan salah satu dari mereka. Ketua Li harap tenang. Jika sesuatu terjadi pada Xiaomu, aku akan bertanggung jawab penuh. Sekarang aku masih meminta Ketua Li untuk menunggu sebentar, baiklah. Shen Fengxing, apa kau pikir putramu itu anak ajaib atau semacamnya? Hanya dengan sebutir permen. Siapa yang kau coba takuti di sini? Diam, Xiaomu jati begini karena kamu, dan kamu masih di sini melontarkan komentar sinis. Dia sudah bangun. Xiaomu sudah bangun. Xiaomu. Xiaomu. Kamu membuat Nenek ketakutan setengah mati. Mengingat putramu menyelamatkan Xiaomu, aku bisa melepaskan ini kali ini. Tapi aku berharap mulai sekarang, kau tidak akan muncul di hadapan Xiaomu dan aku lagi. Selamat tinggal, kakak. Ini, Ingatlah untuk lahir di keluarga yang baik di kehidupan selanjutnya. Apa ini? Tinggi, dengarkan aku menjelaskan. Bukan seperti itu. Senian, kau membakar untuk mencoba membunuhku saat itu. Untungnya aku ditakdirkan untuk hidup dan lolos dari musibah itu. Ketua Li, apakah kau benar-benar akan menikahi seorang wanita dengan hati seperti kalajengking beracun yang menganggap nyawa manusia tidak berharga? Senian, ternyata kau yang melakukannya.
Tidak, Tingye, dengarkan aku menjelaskan. Dia menjebakku. Ketua Li, bisakah kau benar-benar tenang untuk mempercayakan Xiaomu kepada seorang ibu yang begitu jahat untuk membesarkannya? Tingye, Senian, kau tidak pantas menjadi ibu Xiaomu. Pernikahan kita dibatalkan. Tingye, aku adalah ibu kandung anak itu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Tingye, kau benar-benar pantas mendapatkannya. Kau mencuri anakku saat itu. Dan sekarang putri kandungmu sendiri juga telah diambil. Senian, perhitungan kita belum selesai. Aku akan menyelesaikannya satu persatu nanti. Xiao 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 Xing, ayo pergi. Shen Fengxing, wanita sialan ini. Baiklah. Kita lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa. Kakak kita jelas-jelas bayi-bayi ayah. Mengapa dia tidak menginginkan kita? Kita tidak butuh ini. Ayah bajingan murahan ini juga. Tapi dia harus membayar atas perbuatannya. Apa yang terjadi? Kakak ini gawat. Tadi malam database perusahaan diretas. Untuk penawaran kunci kami. Harga cadangan 3 proyek. Semuanya bocor. Semua proyek hilang. Dan perusahaan lain hanya 1 yuan lebih mahal dari kami. Ini jelas mempermainkan kami. Sekumpulan orang tidak berguna. Namun siapapun yang berani menentang grup Lei dan memiliki kemampuan seperti itu, pasti adalah dewa kekayaan yang Film was legendaris. translated and Kakak, narrated by M. apakah Media. kau berbicara tentang itu? Dewa kekayaan yang mendominasi dunia keuangan belahan barat. Tidak peduli seberapa misteriusnya dia, aku akan menyeretnya keluar. Kecuali semua komputer perusahaan telah diretas. Dan sebuah kalimat tertulis di semuanya. Apa yang tertulis? Jangan bertele-tele. Cepat katakan apa isinya. Tertulis. Bajingan mengambil keuntungan dan menyangkalnya. Bajingan mengambil keuntungan dan menyangkalnya. Aku bilang kakak, apakah kau pernah di luar sana menumpuk hutang asmara? Cepat temukan orang ini untukku. Berapa lama lagi sampai ini diselesaikan? Maaf kecuali, virus ini terlalu ganas. Aku akan melakukan yang terbaik secepat mungkin. Mentua, kau adalah peretas peringkat kedua di dunia. Kau bahkan tidak bisa menangani ini. Ya, masih ada peretas peringkat nomor 1 dunia di atasku. Kecuali, dilihat dari metodenya, peretas yang menyerang grup Lei seharusnya adalah peringkat nomor 1 dunia. Dia adalah kemunculan baru dalam 2 tahun terakhir. Dan tidak ada yang tahu identitasnya. Dikatakan bahwa, secara global tidak ada sistem pertahanan yang tidak bisa dia bobol. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Aku membayar untuk pekerjakan MO, bukan agar kau datang ke sini dan memuji betapa hebatnya peretas lain. Aku akan memberimu 1 jam. Ayo kakak, gulingkan ayah jahat. Kali ini aku akan melepaskannya. 3 proyek yang direbut dari grup Lei dapat menghasilkan setidaknya 2 miliar keuntungan. Anggap saja itu sebagai nilai 6 tahun. Naskah anak untuk kita. Ayah, kakak pasti masih membenci kita karena mengirimnya 6 tahun lalu. Keranjang ketua Li yang lama. Kali ini dia hanya merusak pernikahanku. Tapi lain kali siapa tahu apa yang akan dia lakukan pada keluarga kita. Dasar tidak tahu berterima kasih. Sebagai putri keluarga Shen, kami membiarkannya memberikan kontribusi kepada keluarga 6 tahun lalu. Namun dia masih berani menyimpan dendam. Sebenarnya itu bisa dimengerti. Kakak terpisah dari keluarga saat dia masih kecil. Dan diadopsi oleh orang-orang di pegunungan. Dia baru saja dibawa kembali. Tidak heran, dia pasti tidak merasa dia adalah bagian dari keluarga kita. Xiao Nian adalah orang yang membawa kehormatan. Meskipun dia bukan anak kandung kita, dia lebih berbakti daripada anak kandung. Pembawa sial itu bahkan menyebabkan kematian ketua tua Li di ranjang. Untungnya Xiao Nian melahirkan anak ketua muda Li. Kalau tidak keluarga Shen kita di Loncuan, tidak akan punya kedudukan sama sekali. Kemakmuran keluarga Shen kami tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkannya.
bahkan seorang putri kandung sekalipun. Aku akan mencarinya. Rumah ini cukup bagus. Sepertinya dalam 6 tahun terakhir ini, kau tidak menderita keluhan apapun. Lalu mengapa kau membuat keributan seperti ini? Haruskah kau merusak perjamuan pernikahan Xionian? Kau tidak tahan melihat adikmu bahagia. Kakak, apakah mereka? Kakak nenek kandung dari pihak ibu kita. Sekumpulan orang jahat. Mereka tak pantas jadi kakak nenek dari pihak ibu kita. Hanya orang tua angkat. Ibu yang memenuhi syarat. Beraninya kalian menindas ibuku? Aku akan membuat mereka membayar. Perusahaan keluarga Shem tidak perlu ada lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang tua angkatmu di gunung mengajarimu. Kamu bahkan tidak bisa mentolerir adikmu sendiri. Betapa tidak sopannya. Jelas aku adalah putri kandungmu. Kenapa kau hanya memiliki Shenlian putri angkat ini di matamu? Aku tidak bisa mentolerirnya. Jelas dialah yang tidak bisa mentolerirku, bukan? Kakak nenek minum latte. The film was translated and narrated by M Media. Ini pasti anak-anak ketua Lituakan. Mereka benar-benar mirip tinggi. Anak siapa mereka? Bukan urusanmu. Kenapa kau keluar? Cepat kembali. Apa gunanya mereka yang tidak punya ayah? Sekarang untuk keluarga Li. Apakah orang yang berkuasa adalah Li Tingye? Atau Xiaomi yang kita? Xiaomu yang lahir darinya lebih berharga. Kedua bocah kecil ini lebih sopan daripada ibu mereka. Setidaknya mereka tahu cara menyapa orang. Kalian berdua orang jahat. Beraninya kalian menindas ibuku. Minum latte kenaikan 3 langkahku. Dan kalian akan diracuni sampai mati dalam 3 langkah. Jika kalian tidak ingin mati, maka minta maaflah pada ibuku. Kamu cukup tampan, bukan? Tapi otakmu bermasalah. Ibu ayah, aku melihat anak haram ini. Yang mereka katakan sepertinya ada benarnya. Kau sebaiknya memuntahkannya. Bocah kecil. Siapa yang kau coba takuti? Jika kalian tidak percaya padaku, kalian tentu bisa melangkah 2 kali dan lihat. Aku akan pergi kalau begitu. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa dilakukan orang tua ini. 1, 2, jatuh. Ibu, Tehnya beracun. apa? Kakak, bagaimana kau bisa begitu kejam? Kau benar-benar meracuni orang tua kandungmu sendiri. Orang tua kandung. Ketika mereka menjualku saat itu, apakah mereka memperlakukanku sebagai putri kandung mereka? Berlututlah dan minta maaf pada ibuku. Kau. Kalian masih punya 1 langkah lagi. Aku minta maaf. Kami minta maaf, Fang Xing. Kami yang telah menyakitimu. Demi kami yang melahirkanmu. Selamatkan hidup kami. Aku lebih baik tidak menjadi putri kandungmu. Sejak hari itu, 6 tahun lalu. Tidak ada lagi hubungan di antara kita. Xiao Xing, berikan mereka penawar. Bajingan ini. Beraninya kau meracuniku. Aku akan membunuhmu. Beraninya kau? Harga saham keluarga Sen telah anjlok ke titik terendah. Dan kalian masih punya waktu untuk menggonggong di sini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini buruk Ketua Shen. Database kami telah diserang. Semua informasi pelanggan telah bocor. Sekarang harga saham anjlok. Apel. Shen Fengxing memiliki keberuntungan yang begitu baik. Dia melahirkan 2 anak yang begitu nakal dan pintar. Dan siapa tahu di mana dia belajar. Cara-cara licik ini, kita sama sekali tidak boleh membiarkan Tinggi tahu. Ini adalah putra-putranya. Kakak, jika Tinggi tahu mereka adalah, diam. Xiao Shou, Xiao Xing, kalian berdua kembali ke kamar kalian dulu. Kakak, aku hanya mencoba berbaik hati saat aku mengingatkanmu. Tingye sudah membenci ketua Tuali. Jika dia tahu bahwa mereka adalah anak-anak ketua Tuali,
dia pasti tidak akan mentolerirnya. Jadi aku menasihatimu untuk berhati-hati. Bicaralah, tahun itu kau menggendong putriku. Kemana kau membawanya? Setelah aku membawanya kembali saat itu, dia mati lemas. Ibu, Xiaomu, kamu bisa bicara sekarang. Xiaomu, aku bukan ibumu. Ibumu yang sebenarnya bernama Senian. ibu. Jangan tinggalkan aku. Tidak peduli apa niat wanita ini. Demi Xiaomu kita harus menahannya untuk saat ini. Xiaomu baru saja keluar dari rumah sakit. Dan tubuhnya masih sangat lemah, meskipun kau bukan ibunya. Kau masih kerabatnya. Membujuk anak untuk makan. Kau bisa melakukannya kan? Masuklah. Ambil satu lagi. Xiaomu, kamu hebat sekali. Ayo. The Setelah film was terbiasa dengan sikapnya translated yang garang, and ternyata narrated dia by seperti M. ini Media. saat bersikap lembut. Kamu tidak boleh menggunakan tatapan memaksa seperti itu pada ibuku. Aku tidak. Ya, kamu jelas-jelas melakukannya. Kamu menatap tajam. Seperti serigala jahat besar yang rakus. Kata-kata kejam macam apa yang kamu ucapkan? Pergi bermain setelah kenyang. Ngomong-ngomong, ajak adikmu bersamamu. Ibu, kamu salah bicara. Xiaomu adalah keponakan kita. Ayo, paman akan mengajakmu bermain. Kata-kata polos seorang anak. Jangan anggap serius. Aku tidak kekanak-kanakan itu. Hei, kamu kemari. Untuk sesaat aku tidak bisa membedakan. Siapa ketua yang sebenarnya? Ada apa? Perjanjian pembagian properti. Shin Fangxing sangat cepat. Dia tidak bisa menahan diri. Dia tidak muncul sendiri, tapi menghasut putranya untuk menuntut warisan. Tolong lihat baik-baik sebelum bicara. Sesuai kesepakatan bersama, Li Tingye sendiri dan grup Lei secara sukarela melepaskan Shin Fangxing Shen Qixing dan 500 miliar Shen Qishou hak distribusi aset. Tanda tangan di sini untuk menunjukkan bahwa kamu tidak punya niat buruk pada properti keluarga kami. Tidak ada niat sama sekali. Sebagai kompensasi, aku akan memberimu 300 juta. Permainan kekanak-kanakan semacam ini. Jika kau ingin bermain, pergi bermainlah dengan ayah murah An Genbo. Dia cukup sulit disingkirkan. Sepertinya seluruhnya tidak kecil. Selama kau bisa tetap di sisi Xiaomu dan merawatnya, saya akan setuju membiarkan Anda tinggal di Longchuan dan membayar Anda tambahan 100 juta. Permisi, aku sangat sibuk, dan aku juga tidak punya waktu untuk mengurus Xiaomu. Adapun uang ini, aku juga tidak peduli. Nafsunya tidak kecil. Katakan apa syarat-syarat Anda. Meskipun Li Tingye membenci Senian, tidak akan menikahinya. Tapi dia masih kepala desainer grup Lei. Selama dia masih terkait dengan keluarga Li satu hari pun, dia akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Aku harus membuatnya terlebih dahulu. Meninggalkan grup Lei. Aku ingin kau memecat Senian dari posisinya sebagai kepala desainer grup Lei. Aku akan menyetujui persyaratanmu. Tidak mungkin. Kenapa? Apakah hanya karena dia ibu Xiaomu? Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Bakatnya dalam desain perhiasan saat ini adalah yang terbaik di negara ini. Produk-produk mewah yang dia desain. Setelah dirilis langsung ludes terjual. Dia membawa keuntungan besar bagi grup Lei. Saya tidak bisa memecatnya. Aku akan bertanggung jawab atas desain perhiasan grup Lei. Aku akan melakukan lebih baik darinya. Meskipun saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda, tetapi jika Anda bulan depan dalam kompetisi yang diadakan Guru Internasional Forum mengalahkan Senian dalam kompetisi desain, saya akan menyetujui syarat-syarat Anda. Setuju. Sebelum itu, saya harap Anda bisa bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Xiaomu serta antar jemput taman kanak-kanak. Tapi aku juga harus antar jemput Xiaoxing dan Xiaoshou. Aku khawatir tidak akan ada cukup waktu. Saya tahu Anda ingin mereka berdua untuk bersekolah di taman kanak-kanak Siwei. Ya. Namun sekolah itu dikenal sebagai Taman Kanak-kanak Bangsawan Terbaik Longchuan. Kau tidak bisa masuk bahkan dengan uang. Saya bisa membantu Anda dengan pendaftarannya. Benarkah? Taman kanak-kanak Siwei. Ibu, apakah ini tempat? Aku dan The kakakku akan film was sekolah. translated and narrated by Sekolah M. Xiaomu di Media. sini bagus sekali. Dengan kecerdasan kami,
Kami sama sekali tidak perlu pergi ke taman kanak-kanak. Terima kasih Ketua Li atas bantuanmu. Xiao Shou dan Xiao Xing. Mengenai pendaftaran mereka. Jangan besar kepala, saya melakukan ini untuk Xiaomu. Sekarang cepat keluar dari mobil. Suasana hatinya berubah lebih cepat daripada melepas celana. Keluar dari mobil kalian semua. Ayo Xiao Xing, Xiao Shou, ayo pergi bersama ibu. Xiaomu, ayo kita ke sekolah. Shen Fengxing, beraninya kau bersaing denganku. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu dan kedua anak haram itu. Nona Shen, tidak Nyonya Li. Anda di sini untuk mengantar Xiaomu ke sekolah. Siapa kau? Keluarga baik kami dan keluarga Shen adalah mitra lama. Xiaomu dan Jiaming juga teman sekelas. Menurut Anda, bisakah Anda membiarkan grup Li berkolaborasi dengan keluarga baik kami sekali saja? Itu cukup sederhana. Aku akan berbicara dengan Tingye tentang itu nanti. Namun, jangan khawatir, permintaan apapun yang Anda miliki katakan saja kepada saya. Apakah kau melihat kedua anak itu? Bantu aku mengeluarkan mereka dari taman kanak-kanak. Ibu mereka mencoba merayu Tingye. Ingin mencari ayah yang baik untuk anak-anaknya. Ketika rayuan gagal, dia bahkan meracuni Xiaomu dan merusak pernikahanku dengan Tingye. Tingye dan aku sama-sama sangat membencinya. Ternyata ada wanita sejahat itu. Kalau begitu kedua anaknya, mungkin juga bukan orang baik. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda memberinya pelajaran yang baik. Jiaming, perhatikan baik-baik. Apakah Anda melihat wajah kedua anak itu? Ibu, hari ini aku akan memastikan mereka tidak bisa lagi tinggal di taman kanak-kanak. Keponakan kecil kamu suka yang mana? Paman akan mengambilkannya untukmu. Aku mau bebeknya. Itu kotor, kamu tidak boleh menyentuhnya. Beraninya kamu bilang aku kotor. Kamu dan kakakmu bahkan tidak punya ayah. Dan ibumu menggoda ayah orang lain. Seluruh keluargamu busuk dan kotor. Tikus gon. Ibuku tidak menghancurkan keluarga siapapun. Kamu yang tikus gua. Benar, bibirmu tipis. Dan gigi depanmu besar, kamu persis seperti tikus. Aku sudah melakukan perhitungan cepat. Kamu ditakdirkan untuk bencana berdarah hari ini. Beraninya kamu mengutukku. Shen Qixing, beraninya kamu memukulku. Aku akan membuatmu mati. Ayah, cepat, sesuatu telah terjadi. Kamu jelas-jelas jatuh sendiri. Kamu pura-pura kecelakaan. Bei Jiaming, mulutmu sangat jahat. Itu akan memengaruhi keberuntunganmu. Aku sudah melakukan perhitungan cepat lagi, keluarga bayimu ditakdirkan untuk kemalangan besar hari ini. Ada apa ini? Guru Shen Qixing memukulku. Kepalaku memar semua. Shen Qixing, beraninya kamu memukul Jiaming. Ibunya menyumbangkan seluruh erin balap ke sekolah kita. Jika sesuatu terjadi pada Jiaming, kehilangan segalanya pun The tak bisa film was ganti rugi. translated Bulu and kakakku tidak narrated menyentuhnya. by M Media. Dia jatuh sendiri. Guru, dia juga memaki orang. Xiaomu, bagaimana bisa kamu berbohong demi anak nakal? Shen Kezhou, kakakmu memukul orang dan kau tak menghentikannya. Dan kamu bahkan membantunya berbohong. Aku akan memanggil ayahmu ke sini. Guru, mereka tidak punya ayah. Tidak heran mereka sangat tidak sopan. Jadi mereka adalah anak-anak yang hanya punya ibu tapi tidak punya ayah. Kamu yang tidak punya ayah. Kami punya ayah. Lihat betapa lusuhnya pakaianmu. Ayahmu mungkin hanya seorang tukang antar bal. Dan siapa tahu cara keji apa yang ibumu gunakan untuk mengirimmu ke taman kanak-kanak bangsawan kami. Ada apa ini? Ayah? Dia membuli kakak-kakak. Dan bilang mereka tidak punya ayah. Anda adalah Shen Qixing. Dan ayah Shen Kezhou. Kalian terlihat persis sama. Dan Anda masih menyangkalnya. Putra Anda memukul teman sekelas. Dan membantah menolak mengakuinya. Cepat suruh mereka berlutut. Dan meminta maaf kepada Jiaming. Berlutut, pendidikan di Taman Kanak-Kanak Nobel Elite. Apakah itu? Membuat siswa berlutut tanpa ragu sedikit pun. Di sekolah kami, orang kaya adalah bangsawan. Orang miskin kelas rendah masih berani memukul anak-anak orang kaya. Harus berlutut dan meminta maaf. Anda tidak ingin dia berlutut kan? Kalau begitu Anda yang berlutut. Anda ini siapa? Dan Anda pikir Anda pantas membuat saya berlutut? Siapa yang berani menindas putraku? Jiaming. Ibu. Shen Qixing, Shen Qixou. Mereka baru saja mendorongku. Dan mereka mengutuk keluarga kami. Menatakan kami adalah tikus kecil yang berumur pendek. Nyonya baik, saya sudah memberi mereka pelajaran. Suruh mereka berlutut dan meminta maaf kepada Jiaming. Apakah hanya berlutut saja cukup? Kalian berdua yang tidak sopan, berani mendorong putraku. Aku akan mengeluarkanmu. Kalau begitu saya ingin melihat, apakah Anda punya kemampuan? Menurutmu siapa dirimu? Anda adalah ayah dari kedua anak ini kan? Sempurna.
Kalian bertiga meminta maaf padanya bersama-sama. Kalau tidak, aku akan menyuruh suamiku datang dan berurusan denganmu. Suamiku adalah dari keluarga baik yang kaya raya, kepala, dan dalam beberapa hari dia bahkan akan berkolaborasi dengan Ketua Li, orang terkaya, membunuhmu. Semudah membunuh seekor semut. Ketua Li. Sungguh kebetulan, saya juga sangat akrab dengannya. Jas sepatu dan sabuknya tidak bermarat. Dia jelas bukan orang kaya. Dia hanya pekerja rendahan. Itu benar-benar lucu. Anda seorang pekerja rendahan. Berani-beraninya mengatakan, Anda mengenal Ketua Li. Lihatlah Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya khawatir seluruh pakaian Anda bahkan tidak bernilai 200. Bukan. Bau kemiskinan ini sudah mendarah daging. Dan Anda masih berani mengatakan, Anda mengenal Ketua Li. Saya khawatir Anda bahkan tidak layak membawakan sepatu Ketua Li. Saya katakan, orang tua Xiao Xing dan Xiao Zhou, jangan menyombongkan diri di sini. Jangan mencoba menjaga penampilan. Jika Anda tidak ingin anak-anak Anda dikeluarkan dari sekolah, lalu cepat berlutut dan minta maaf kepada mereka. Tidak bisa berlutut. Saya tidak pernah bilang akan berlutut. Keluarga baikan. Hari ini aku akan membuat kalian semua delisting. Itu memang benar, bahwa jika bukan satu keluarga, tidak The masuk film satu was pintu, translated ayah and ini narrated membuang by sampah ke M langit. Media. Ibunya tidak tahu malu, menggoda suami orang lain. Dan anak yang lahir dari ini tidak terlalu cerdas. Mari kita lihat siapa yang berani menindas istri dan anak-anakku. Suamiku itu dia. Ketua Li. Suami, apakah kamu salah mengira dia orang lain? Bagaimana mungkin dia bisa? Pasti Ketua Li, kamu cepat pergi dan tangani mereka dengan benar. Biarkan mereka tahu kekuatan keluarga baik kita. Cepat diam. Ketua Li, istriku yang buta. Untuk menindasmu, aku minta maaf padamu. Aku harap kamu bisa memaafkan keluarga baik kami. Kalian berdua tidakkah kalian akan berlutut dan meminta maaf kepada Ketua Li? Itu tidak benar ayah. Yang membuliku adalah Shen Tixing dan Shen Qishou. Marga mereka Shen bukan Li. Ketua Li, aku hanya mendengar bahwa kamu punya seorang putri. Aku tidak mendengar kamu punya anak laki-laki. Maaf Ketua Li, saya salah. Saya kira Anda adalah kedua anak ini. Ayah, ini semua salah paham. Sekarang, saya akan memanggil orang tua dari kedua anak ini. Orang tua kandung. Diam, sebagai seorang guru. Namun Anda berbicara kepada anak-anak dengan bahasa kotor di setiap kalimat. Orang seperti Anda, sama sekali tidak pantas menjadi seorang guru. Juga, siapa bilang mereka tidak ada hubungannya dengan grup Li saya? Mereka adalah Kami adalah adik-adiknya. Kau membuli kami. Tunggu kakak kami. Untuk menghadapimu. keluarga Li kami. Tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga bayi, dan keluarga bayi Anda bisa melupakan menginjakan kaki lagi di kota Longchuan. Dan Anda, saya akan memastikan seluruh industri memasukkan Anda ke daftar hitam. Orang seperti Anda tidak pantas menjadi panutan. Sudah aku bilang. Kau akan menyesalinya. Tapi ini baru permulaan. Ketua bayi gawat. Saham perusahaan tiba-tiba anjlok. Sekarang sudah jatuh sampai titik delisting. Suami. Xiao Shou Xiao Xing. Di mana Xiaomu? Guru bilang. Dia dijemput oleh ibu. Bukan ibu kan? Mungkinkah Shendian menjemput Xiaomu? Kalian berdua kembali dulu. Ibu akan pergi mencari Xiaomu. Xiaomu gambar yang bagus. Jika kau menggambar dengan baik, ibu akan memberimu permen. Aku tidak mau. Aku ingin mencari Ibu Shen Fangxing. Xiaomu, kamu baik-baik saja. Shen Fengxing, ini putriku. Kau tidak perlu berada di sini. Memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Aku lupa, putrimu sudah mati. Itulah mengapa kau mencoba mencari kesenangan menjadi seorang ibu melalui putriku, bukan? Xiaomu, kamu kembali ke kamarmu dulu. Kembali. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu. Di mana sebenarnya putriku? Kamu bisa mencekiku. Bahkan jika kamu mencekiku sampai mati, putrimu tidak akan hidup kembali. Shen Fengxing. Orang macam apa kamu ini? Beraninya kamu bertindak begitu sombong di rumah keluarga Liku. Bibi, hanya karena aku memohon pada kakakku untuk meninggalkan Tinggi, dia mencoba mencekiku sampai mati. Wanita yang jahat sekali, dia bahkan tidak akan membiarkan adiknya sendiri. Jangan takut, Bibi ada di sini. Dia tidak akan berani menyentuhmu. Kakak, tolong hentikan. Kamu menyebabkan kematian ayah Tinggi. Dan sekarang kamu ingin merayut Tinggi. Jika ini tersebar, itu akan menjadi skandal yang mengejutkan. Bagaimana Tinggi dan Xiaomu bisa menghadapi siapapun lagi? Wanita celaka yang tanpa henti mengganggu putraku.
Dan sekarang kamu ingin menempel pada putraku. Sebuah dahan emas. Lihatlah dirimu di cermin. The film was Nyonya Libya, aku translated beritahu. and narrated Tidak peduli by cabang M. macam apa Media. putra Anda. Aku sama sekali tidak menyukainya. Putra Anda yang menyukaiku. Sangat menyukaiku. Dia tanpa malu-malu. Mengejarku. Dan baru setelah itu, aku dengan enggan setuju membiarkannya mendekatiku. Hanya sedikit. Kamu. Apa yang Anda lakukan? Tinge. Wanita ini terlalu keterlaluan. Dia benar-benar berani memukul. Bibi. Diam, saya sudah bilang jangan. Masuk ke rumah keluarga Li lagi. Dan jangan menghubungi Xiaomu lagi. Sekarang keluar. Aku memanggilnya ke sini. Bagaimanapun dia adalah ibu Xiaomu. Seharusnya aku yang bertanya padamu, apa yang dikatakan wanita ini? Apakah itu benar? Apakah kamu mengganggunya? Dia tidak akan mendengar semua kata-kata itu. Barusan kan? Ya, Bagaimana bisa kamu menyukai wanita seperti ini? saya melakukan ini untuk Xiaomu. Xiaomu menyukainya. Jadi saya akan menahannya di sini. Xiaomu ingin dia menjadi ibunya. Dan saya setuju. Ibu, Xiaomu, kamu bisa bicara? Xiaomu, aku ibumu. Kemarilah, ibu akan memelukmu. Ini benar-benar balasan. Sangat jahat. Sampai putrimu sendiri tidak mau mengakui Anda sebagai ibunya. Diam. Ini urusan keluarga Li kami. Kamu orang luar. Untuk apa kamu menyela? Dua anak Shen Fengxing juga merupakan keturunan keluarga Li. Jadi dia juga bisa dianggap anggota keluarga Li. Anda bilang, kenapa dia tidak bisa bicara? Kamu ingin membuat ibumu marah sampai mati. Lupakan saja. Dokter berkata, autisme Xiaomu membutuhkan pendampingan keluarga untuk disembuhkan. Biarkan Xiaonian pindah. Dengan ibu kandungnya di sisinya, Xiaomu pasti akan pulih lebih cepat. Benar, Tinge. Bagaimanapun aku adalah ibu kandung Xiaomu. Dengan aku di sini, Xiaomu pasti akan lebih cepat sembuh. Aku juga sungguh merindukan Xiaomu. Tidak mungkin. Orang yang disukai Xiaomu adalah satu-satunya yang pantas menjadi ibunya. Dan Anda tidak pantas. jangan biarkan dia jahat. Ibu kandung, Anda baru saja mencubit tangannya. Saat Anda menyuruhnya menggambar, Anda tidak terlihat seperti ibu kandung bagiku. Sebaliknya Anda terlihat seperti ibu tiri yang kejam. Apakah begini cara Anda biasanya memperlakukan Xiaomu? Xiaomu sama sekali tidak bisa bicara. Apa? Kamu berani mencubit Xiaomu? Aku tidak, Bibi. Aku tidak. Aku adalah ibu kandung Xiaomu. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitinya? Tanyakan saja pada Xiaomu, apakah itu benar? Bukankah itu sudah cukup? Untungnya, Xiaomu sudah bisa bicara sekarang. Xiaomu, Bibi bertanya padamu, apakah dia biasanya bertingkah seperti itu? Ayah Xiaomu ada di sini. Bicaralah dengan bebas. Jika ada yang berani menindas Anda, saya akan membuat mereka menyesal. Dia mencubitku. Limumu, aku adalah ibu kandungmu. Bagaimana bisa kamu memihak wanita jahat ini untuk menjebakku? Pembohong. Apakah Anda baik-baik saja? Tanganku sepertinya tidak bisa bergerak. Ayo saya akan mengantar Anda ke rumah sakit. Lepaskan aku. Aku bisa pergi sendiri. Tidak bagaimana jika Anda melukai lengan Anda lagi. Kalian berdua. Shen Fengxing. Dasar wanita celaka. Aku akan membunuhmu. Ayo, buka mulutmu. Kecuali aku bisa melakukannya sendiri. Lagi pula dengan begini kita. Mungkin sedikit terlalu intim menurutmu. Jangan terlalu memikirkannya. Saya melakukan ini agar Anda bisa cepat sembuh untuk merawat Xiaomu. Fangxing, Suami kau di sini. Fangxing bagaimana kabarmu? Dokter bilang tidak ada yang serius. Kecuali suamiku ada di sini. Biarkan saja dia menyuapiku. Kecuali, ini istriku, aku akan menyuapinya. Karena itu masalahnya, maka seharusnya suami Anda yang menyuapi membuat makanan terasa paling enak. The film was translated and narrated by M. Media. Kekanak-kanakan. Tidak apa-apa, Fangxing, ini adalah sup ayam rebusan pribadiku. Ayo minum ini. Kecuali, terima kasih, sudah menjaga istriku. Jika tidak ada yang lain, kau boleh pergi sekarang. Sama-sama, dibandingkan dengan tuan muda Lu, merawat keluarga Li kami, anak selama bertahun-tahun. Ini tidak ada apa-apanya. Kau, Tidak apa-apa, Minghan. Dia memang seperti itu. Lidah tajamnya bukan sesuatu yang dimulai baru kemarin.
Kenapa saya begitu peduli dengan wanita pelin-pelan ini? Ini semua karena sekolah. Kami tidak bisa pergi ke rumah sakit untuk merawat ibu. Guru-guru bodoh itu masih tidak tahu sebanyak yang aku tahu. Tidak apa-apa jika aku tidak pergi ke sekolah ini. Keponakan, kakak ada di sini untuk menjemputmu. Tahu pergi. Anak-anak yang dijemput ayahnya benar-benar bahagia. Tapi kami tidak akan pernah punya ayah. Ayah? Xiaomu. Masuk ke mobil. Kalian berdua jangan pergi dulu. Mengingat Shen Fengxing, Xiaomu terluka demi kalian berdua bisa tinggal di rumah keluarga Li untuk beberapa hari ke depan. Kakak kau masih sangat mencintai kami. Aku sangat mencintaimu. Jadi kau masih punya hati nurani. Ayah, aku mau dengar cerita. Baiklah, cerita apa yang ingin kamu dengar? Si cantik dan si buruk rupa. Setelah kau menceritakan kisah pada Xiaomu, ceritakan padaku tentang Ultraman 3. Aku ingin mendengarmu membaca mekanika kuantum kosmik. Aku hanya bercerita kepada anak-anakku sendiri. Jika kamu ingin mendengar cerita, pergi cari ayah murahanmu, Lu Minghan. Kau adalah kakak kami. Tahu kakak, seorang kakak laki-laki itu seperti ayah. Kau harus menceritakan kisah padaku. Ayah, aku juga mau dengar tentang Ultraman. Baiklah, aku akan menceritakannya padamu. Ultraman mengangkat monster itu dan terbang ke langit. Ayah, aku rindu ibu Fengxing. Lengannya masih sakit. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dan dia masih di rumah sakit, dirawat. Tidurlah sekarang. Seharusnya Lu Minghan yang bersamanya. Mimpi apa yang kamu alami? Sampai begitu sedih. Tidak, selamatkan anakku. Jangan pergi. Shen Fengxing. Li Tingye, kau tidak akan pernah berpikir kau bisa mengusirku malam ini. Aku akan benar-benar menjadi wanitamu. Sangat panas. Tidak apa-apa, tahan saja. Dan nanti tidak akan panas. Shen Fengxing. Apa bagusnya dia? Kenapa kau masih memikirkannya? Li Tingye, malam ini kau hanya bisa menjadi milikku. Tidakkah kamu berpikir bahwa karena metode ini kau hamil Xiaomu 6 tahun lalu? Aku akan jatuh ke dalam tipuanmu lagi hari ini. Halo. Jemput aku di pintu masuk Crown Hotel. Tingye. Li Tingye. Kecuali sepertinya Anda dibius. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit. The film was Tidak, pergi ke translated rumah Shen Fengxing. and narrated by M Media. Siapa itu sudah selarut ini? Li Tingye. Li Tingye, apa yang kau lakukan? Buka matamu dan lihat siapa aku. Shen Fengxing.
Kamu adalah Shen Fengxing yang kucari. Fengxing, berikan padaku. Tidak akan kuberi apa-apa. Lepaskan aku. Tidak. Li Tingyi. Kenapa kau begitu panas? Diracuni. Xiao Xing. Ada apa dengan ibu? Ibu memeluk kakak. Apa yang harus disoraki? Jangan berani-beraninya kau mengambil keuntungan dari ibuku. Adik bodoh, dia sudah videus. Cepat lepaskan ikatannya. Biarkan dia bangun. Sekarang pergi. Kakak jangan terlalu kejam pada kakak. Cinta bukanlah kejahatan. Aku mendukung kakak. Dipromosikan menjadi ayah kami. Shen Qixing. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Cepat pergi periksa dia. Cepat. Kau sudah bangun. Sarapan sudah di meja. Makan lalu pergi. Tadi malam seseorang memberiku obat bios. Jangan salah paham. Jangan khawatir. Aku tidak akan lancang. Kurasa, kau mungkin juga tidak punya perasaan seperti itu padaku. Bagaimana kamu tahu aku tidak? Bagaimanapun juga. Bagaimanapun juga aku punya 2 anak dengan ayahmu. Mulai sekarang kecuali untuk hal-hal yang menyangkut Xiaomu. Jangan bertemu lagi. Keluarga Li dan kau. Aku tidak ingin terlibat dengan keduanya. Aku tidak pernah menganggap Li Rongsheng sebagai ayahku. Aku juga tidak akan mengakui kamu sebagai ibu tiriku. Kamu sengaja mendekatiku lagi dan lagi. Tidakkah aku merasakan apa-apa sama sekali? Ketua Li, tolong hargai dirimu sendiri. Bagaimanapun juga aku punya suami. Kakak, besok adalah ulang tahun Xiao Shou dan aku. Maukah kau datang? Pesta ulang tahun di Xiao Shou dan Xiao Xing. Anak-anakku sudah bertambah usia The 1 film tahun was lagi. translated and narrated by M Media. Ibu. Kenapa kakak dan Xiaomu belum datang? Dia menolak kita dengan sangat jelas kemarin. Dia mungkin tidak akan datang lagi kan? Kedua cucu kecilku sangat tampan. Kenapa kau di sini? Xiao Xing. Di mana Xiao Xing dan Xiao Zhou? Mereka adalah cucu kandung kami. Tentu saja kami harus datang. Dulu orang tuamu tidak berbuat baik. Sebenarnya selama bertahun-tahun kamu hilang. Kami telah mencarimu. Kami memikirkanmu setiap hari. Oh benar. Ini semua karena Shenian ini yang membuat kami salah paham padamu. Putri durhaka ini yang melakukan begitu banyak hal buruk. Kenapa kau tidak cepat berlutut dan meminta maaf pada adikmu? Aku, Cepat, berlutut. kakak. Aku minta maaf. Aku takut jika kau kembali, kau akan mengambil kasih sayang ibu dan ayah. Itulah sebabnya aku menargetkanmu di mana-mana. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aktingmu buruk sekali. Tidak ada setetes air mata pun. Apa kau mau aku membantumu? Menusuk 2 jarum ke matamu. Untuk membersihkan saluran air matamu. Shen Fengxing, kami sudah merendahkan diri begitu banyak. Jangan tidak tahu berterima kasih. Penyesalan terlambat lebih murah daripada rumput. Aku sudah memberitahumu. Tidak ada hubungan di antara kita. Berhenti bertele-tele. Apa sebenarnya yang kau inginkan dengan datang ke sini? Ibu dan ayah, lihat bukankah sudah kubilang? Sedangkan mereka sekarang, mereka sangat bangga dan sombong. Mereka tak peduli kita hidup atau mati. Diam. Xiaoxing. Xiaoxing dan Xiao Zhou juga dianggap anak-anak keluarga Li. Aset keluarga Li seharusnya menjadi milik mereka. Jika Anda terlalu malu untuk memperjuangkannya,
kami bisa membantu Anda memperjuangkannya. Asalkan Anda memberi kami anak-anak itu. Kau benar-benar hanya untuk memperebutkan warisan, ingin menggunakan anak-anak. Apakah kau ini manusia? Di usiamu, mengucapkan kata-kata tidak tahu malu seperti itu. Bagaimana kamu masih punya muka untuk mengatakannya? Ibu Mei, Nenek Mei. cucu kecilku yang berharga. Jadi kau ibu angkat Xiaoxing ya? Bukankah mereka bilang dia udik dari desa? Aku hanya ingin saat itu menyembunyikan identitasku itu saja. Masih tidak mau menunjukkan dirimu. Apa kau pikir memakai kalung palsu bisa menyembunyikan penampilan lusuhmu? Masih berpura-pura kaya. Ibu Mei tidak perlu berpura-pura. Dia berasal dari keluarga kaya di Amerika. Terlebih lagi, dia adalah kepala keluarga Mei. Keluarga Mei yang secara internasional punya kekayaan sebanding dengan keluarga Li. Keluarga Mei dekat dengan kerajaan. Mereka tidak hanya kaya tapi juga berkuasa. Dan keluarga kerajaan Amerika. Fang Xing, omong kosong ini agak berlebihan bukan? Nyonya, kenapa kau tidak berhenti berpura-pura sekarang? Mari kita lihat orang terhormat macam apa kau ini. Apa yang bisa kau berikan kepada cucu-cucumu yang berharga? Dan betapa berharganya hadiah-hadiah itu. Benar. Apakah kau bahkan mencuri mahkota kerajaan dari keluarga kerajaan? Ini bukan sesuatu yang terlalu berharga. Bagaimana kalau kita lihat hadiahmu dulu? Xiaonian, keluarkan hadiah kita. The film was translated Baiklah. and narrated by M Media. Kakak, ini milik ibu dan ayah. Sebuah tanda penghargaan kecil untuk Xiao Xing dan Xiao Zhou. Tidak perlu sungkan. Tolong terima ini. Kakak, sepertinya kami belum pernah melihat hadiah sekecil ini sebelumnya. Pelayan, bawa Xiao Qi dan Xiao Pa kemari. Kedua bocah nakal ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahil lagi. Kalian berdua tidak tahu berterima kasih. Beraninya kalian menghina kami seperti ini, ibu dan ayah, karena kalian sudah memberikan hadiah-hadiah itu kepada Xiao Xing dan Xiao Zhou. Maka, bagaimana mereka mengaturnya? Seharusnya tidak masalah kan? Kau Tentu saja. memberi kami sesuatu yang nilainya kurang dari 50.000. 2 rantai rusak. Dan kau berani memberikannya kepada cucu-cucu kesayangan kami. Apa kau menganggap kami pengemis? Apa yang kau pura-purakan di sini? Jika kau punya nyali, keluarkan hadiahmu. Aku tidak percaya dengan semua barang palsu yang kau kenakan itu. Betapa berharganya apapun yang kau keluarkan. Beruang emas ini pasti beratnya setidaknya 20 kg. Bukankah itu puluhan juta? Benar-benar pantas berasal dari keluarga Mei. Mereka hanya santai memberikan hadiah kepada seorang anak, dan nilainya sudah lebih dari 10 juta. Aku ingin tahu apakah keluarga mereka masih membutuhkan anak angkat perempuan. Siapa tahu ini hanya berlapis emas. Mungkin itu hanya batu pecah di dalamnya. Apakah sesulit itu mengakui bahwa orang lain lebih baik darimu? Sesulit itukah? Nenek, aku sangat suka beruang emas ini. Nenek, kau sudah bersusah payah. Bukan apa-apa sungguh. Nenek masih punya hadiah untuk kalian semua. Sertifikat hak guna tanah. Ini adalah seluruh hak properti atas area villa setengah gunung di Gangdu. Mulai sekarang, itu milik kalian berdua. Ya Tuhan. Area Villa Half Mountain di Gangdu. Membeli satu saja harganya ratusan juta. Seluruh area villa. Bukankah itu puluhan miliar? Ibu Mei, ini terlalu berharga. Kau akan selalu menjadi putriku. Jika bukan karena ingin memenuhi penyesalanmu saat itu, aku tidak akan membiarkanmu pergi mencari mereka. Orang tua kandung apa? Sekelompok orang tak berperasaan. Kata-katamu sudah keterlaluan. Xiaoxing apapun yang kau katakan adalah putri kandung kami.
dan kami tidak menganiayanya. Bagaimana lagi kau ingin menganiayanya? Demi uang kau menjualnya kepada seorang pria tua. Dan bahkan menghasut penipu ini untuk membakar dan melukainya. Kau benar-benar buta. Kau tidak menyayangi putrimu sendiri, namun kau menyayangi orang luar. Tidak, Bibi. Kau salah paham. Sebenarnya orang tuaku. Saat aku sedang berbicara, apa hakmu menyela? Xiao Xing, anggota keluarga Shen ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Mereka sangat pelit bahkan saat memberi hadiah. Kau benar memutuskan hubungan dengan mereka. Dalam hatiku, aku sudah lama tidak memiliki hubungan dengan mereka. Keluarga Shen setidaknya dianggap kaya di Long Chuan. Namun mereka hanya memberi hadiah kepada cucu kandung mereka, yang hanya puluhan ribu. Betapa pelitnya. Tepat sekali. Ibu angkat masih lebih baik. Kalau aku juga tidak akan mengakui mereka. Bagaimanapun juga, kita harus memenangkan kembali The Fang film Xing. was translated Mereka masih berharap and mengandalkan narrated kedua by anak M kecil itu Media. untuk mendapatkan bagian dari warisan keluarga Li. Kalung emas ini, kami baru saja membelinya secara acak. Hadiah yang sebenarnya untuk kedua anak itu masih ada di toko. Kami hanya belum sempat mengambilnya. Xiao Xing, aku akan segera menelepon paman Wangmu dan memintanya untuk segera mengirimkannya. Bos Shen, saya sudah membawakan 2 set perhiasan yang Anda minta. Ini adalah barang yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Bukankah ini perhiasan yang pernah dikenakan oleh ibu negara? Ini benar-benar harta yang tak ternilai. Mereka benar-benar tidak pelit. Set perhiasan ini, nilai koleksinya saja tak terukur. Xiao Xing, ayah bukan orang pelit. 2 set perhiasan ini akan diberikan kepada Xiao Xing dan Xiao Zhou. Mulai sekarang, mari kita semua rukun sebagai keluarga. Kau setidaknya harus memberiku dan ibumu kesempatan untuk menebus kesalahan kan? Ayah, hal-hal bagus seperti itu, kenapa kau tidak menyimpannya untukku? Diam, adikmu adalah putri kandungku. Barang-barang ini harus ditinggalkan untuknya. Dan kedua cucu kandungku. 2 orang tua bangka itu, seperti biasa hanya peduli putri kandung. Cepat atau lambat bahkan aku juga akan membunuh. Mengeluarkan 2 set perhiasan palsu, dan berpikir itu akan mengimbangi semua yang terjadi sebelumnya. Kau benar-benar membuatku jijik. Shen tua kau sama sekali tidak tulus. Kau bahkan mengirim barang palsu. Bagaimana mungkin ini palsu? Xiao Xing, tidak apa-apa jika kau tidak memaafkanku, tapi kau tidak bisa memfitnahku. Benar sekali Nona Shen. 2 set perhiasan ini adalah harta berharga toko kami. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa membawanya ke lembaga pengujian untuk verifikasi. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Kebetulan aku juga punya 1 set di sini. Kalau begitu mari kita keluarkan dan biarkan semua orang melihat siapa yang asli dan siapa yang palsu. Seseorang, bawakan perhiasanku. Bukankah hanya ada 1 set perhiasan ini? Ini, bagaimana sekarang ada 2 yang identik? 1 set perhiasanku ini diberikan kepadaku oleh Ibu Mei. The film was Hanya berdasarkan nama translated keluarga Mei. and narrated Aku by kira set M mana yang Media. asli dan set mana yang palsu. Semua orang seharusnya sudah sangat jelaskan. Benar. Ibu negara berasal dari keluarga Mei dari Amerika. Kalau begitu milik Nona Shen pasti yang asli. Barang palsu ini terlihat cukup indah dalam pengerjaannya. Jika bukan, karena anggota asli keluarga Mei yang hadir, akan sangat sulit untuk membedakannya. Perhiasan bibiku diberikan kepadaku saat kematiannya. Tidak mungkin itu beredar di luar. Siapa sangka bahwa toko perhiasan Wang yang terkenal ini benar-benar akan menjual barang palsu. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Bos Shen lah yang demi menjaga muka bersikeras agar aku mengambil ini, perhiasan dan mengantarkannya. Omong kosong, jelas toko perhiasan Wangmu yang menjual barang palsu. Dan kau ingin menyalahkan kami. Siapa yang tidak tahu kau lebih menyayangi putri angkatmu? Bagaimana mungkin kau memberikan barang bagus padanya? Jika bukan, karena hubungan kami di masa lalu, aku tidak akan membantumu mengantarkan barang palsu. Songbur, pertunjukan saling memansa. Jika kau masih ingin menjaga harga diri, maka jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Satpam, bawa mereka pergi.
Lepaskanlah segera. Jika kau melewatkannya, kau akan menyesal. Ibu, Xiaomu mengalami kecelakaan. Xiaomu, ada apa? Apa yang terjadi? Seluruh tubuhnya tertutup ruam. Ada apa? Ini semua salahku. Aku tidak tahu. Keponakanku juga alergi mangga. Dan aku tidak sengaja membiarkannya minum milkshake mangga. Jangan menangis. Kamu juga tidak tahu ada mangga di milkshake itu. Apakah kau mengatakan, Xiaomu alergi mangga sama sepertimu? Ini adalah shock anafilaksis. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Bagaimana keadaan Xiaomu? Dia sudah diberi obat. Kondisinya sangat stabil sekarang. Dia sedang tidur. Aku minta maaf. Aku tidak menjaga Xiaomu dengan baik. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Aku lupa memberitahumu. Xiaomu alergi mangga. Xiaomu, apakah dia alergi mangga secara alami? Ya. Dokter bilang dia memiliki alergi bawaan genetik. Itu pasti dari senian. Apa? Yang alergi secara alami bukan senian. Ini aku, jadi Xiao Shou dan Xiao Xing. Juga terlahir alergi mangga. Mungkinkah? Pinge. Saat kita bersama dulu, kau bilang kau akan bertanggung jawab padaku. Itulah mengapa aku melahirkan Xiaomu. Xiaomu adalah putriku. Mungkinkah Xiaomu benar-benar putriku? Setelah tes paternitas dilakukan, semuanya akan diketahui. The film was translated and narrated by M Media. Mungkinkah Shen Fengxing sudah tahu bahwa anak itu adalah putrinya? Kali ini kau harus mati. Minghan, apakah hasil tesnya sudah keluar? Belum. Mereka akan keluar sore ini. Maka kita akan tahu, apakah Xiaomu putrimu. Aku merepotkanmu lagi kali ini, Minghan. Aku bilang aku akan selalu melindungimu. Fengxing, terakhir kali kau masih belum menjawabku. Maukah kau menikahiku? Maafkan aku, Minghan. Aku selalu menganggapmu sahabat terbaikku. Sebenarnya aku juga tahu. Aku hanya ingin berani dan mencoba sekali lagi. Bagus kau memberitahuku ini. Setidaknya aku tidak lagi menyimpan ilusi. Fengxing, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini. Ibu, aku dan kakakku menanggap banyak boneka untuk keponakanku. Bagus sekali. Xiaomu. Lalu, apakah kamu bersenang-senang? Senang. Xiaomu senang sekali. Kalau begitu ayo kita makan. Baiklah, bagus. Ayo kita cari makanan enak. Baiklah. Wanita terkutuk ini pergi ke neraka. Bagaimana keadaan Xiaomu? Pasin mengalami pendarahan hebat. Mereka melakukan segala cara untuk menyelamatkannya. Xiaomu, kamu benar-benar harus baik-baik saja. Ibu tidak bisa kehilanganmu lagi. Apa yang terjadi? Seseorang mencoba membunuhku. Dia memukul Xiaomu dan aku lalu melarikan diri. Aku tidak melihat jelas seperti apa dia. Pergi selidiki. Siapapun pelakunya, aku akan membuat mereka membayar harganya. Dan pergi panggil semua. Ahli medis dipindahkan ke sini. Ya, kakak. Maafkan aku, ini semua salahku. Xiaomu terluka. Jika aku tidak membawanya keluar bermain. Xiaomu berlumuran darah. Dia masih dalam kondisi kritis. Jangan menangis, itu bukan salahmu. Lihat kamu juga penuh luka. Di mana Xiao Xin dan Xiao Shou?
Mereka berdua baik-baik saja. Aku menyuruh seseorang mengantar mereka kembali. Xiaomu akan baik-baik saja. Benar. Jangan khawatir, aku di sini. Dia akan baik-baik saja. Wanita jahat. Kau yang melukai cucuku? Aku. Tinge. Dia melukai Xiaomu seperti ini. Dan kau masih melindunginya begitu banyak. Benar, Tinge. Jika dia tidak bersikeras membawa Xiaomu keluar, bagaimana mungkin Xiaomu bisa mendapat masalah? Jika sesuatu terjadi pada Xiaomu, aku juga tidak akan hidup. Diam. Pelakunya bukan Shen Fengxing. Dia juga terluka. Tidak bisakah kamu lihat? Akulah yang menyuruhnya membawa Xiaomu keluar. Ini semua salahku. Pada saat ini, dia masih bersedia melindungiku. Siapa orang tua anak ini? Ini ayahnya. Ini ibunya. Anak ini sudah kehilangan terlalu banyak darah dan sangat membutuhkan transfusi darah. Tapi anak ini memiliki golongan darah panda yang langka. Siapa di antara kalian yang memiliki golongan darah panda? Film was Tinge bergolongan darah B. translated and narrated Senin by apa M. golongan darahmu? Aku tidak ingat. Secara umum, anak-anak dengan darah panda lebih mungkin punya orang tua berdarah panda. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat pergi tes darahmu. Aku tidak akan pergi. Li Tinge bergolongan darah B, aku bergolongan darah O, dan tidak bisa memiliki anak dengan golongan darah panda. Selama golongan darahku diuji, fakta bahwa aku bukan ibu Xiaomu akan terbongkar. Shenyan, apa yang baru saja kau katakan? Bagaimana bisa ada seorang ibu kandung di dunia ini yang berdiam diri dan melihat anaknya sendiri meninggal? Masuklah ke sana dan periksakan darahmu. Seseorang. Ikat dia dan bawa dia untuk tes darah. Lepaskan aku tidak akan pergi. Bibi. Dokter bilang, tubuhku lemah. Aku tidak bisa mendonorkan darah. Kalau tidak nyawaku akan dalam bahaya. Tolong Tinge. Sekarang Xiaomu dalam situasi kritis. Apapun yang terjadi, cepat lakukan tes darah untukku. Kau selalu bilang kau ibunya Xiaomu. Tapi di saat genting ini, kau begitu egois. Apakah kau pantas menjadi ibunya Xiaomu? Bawa dia pergi. Tidak. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Kecuali ini buruk. Wanita itu kabur dari belakang. Lalu bagaimana dengan Xiaomu kita? Shenyan, kau wanita egois dan jahat. Bu. Aku akan mengirim seseorang untuk menangkapnya. Tidak. Xiaomu tidak bisa menunggu. Dokter, ambil darahku. Golongan darahku sama dengan Xiaomu. Bagaimana bisa kamu? Ada banyak orang di dunia dengan golongan darah yang sama. Mungkin. Ini adalah takdir. Fengxing. Aku salah paham padamu sebelumnya. Selama Xiaomu membaik, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Tidak apa-apa. Ini yang harus kulakukan. Ayo dokter. Di dunia ini, bisakah benar-benar ada kebetulan seperti itu? Xiaomu. Apakah kamu putriku atau bukan? Sejak pertama kali aku melihatmu, kamu memberiku perasaan istimewa yang tak terlukiskan. Kamu harus cepat sembuh. Halo, Vaksin hasil penilaian sudah keluar. bagaimana? Xiaomu adalah putri kandungmu. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih, Minghan. Terima kasih. Jika Xiaomu adalah putriku, maka Li Tingyi, bagaimana dia bisa menjadi ayah Xiaomu? Kenapa kamu menangis? Xiaomu selamat. Aku sangat senang. Xenian adalah ibu kandung Xiaomu. Namun dia tidak peduli dengan hidup atau mati anak itu. Tapi kamu sangat peduli pada Xiaomu. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, aku juga telah mengembangkan perasaan untuk Xiaomu. Ini juga emosional. Hal itu. Dulu, ketika Sendian menggendong anak itu, apakah kamu melakukan tes paternitas dengan Xiaomu?
Ada begitu banyak orang yang ingin menempel pada keluarga Li. Jadi wajar saja penilaian yang ketat diperlukan. Aku sudah menilainya di banyak institusi. Semuanya mengonfirmasinya. Xiaomu memang putriku kandung. Namun, apakah Shenyan adalah ibu anak itu? Aku memang perlu menyelidiki lebih lanjut. Masalah Xiaomu. Terima kasih Nona Shen. 50 juta ini adalah sedikit tanda perhatianku. Apakah ada permintaan lain? Katakan saja. Aku akan memenuhinya. Kecuali menikah ke dalam keluarga Li. Jadi Nyonya Li mengundangku makan ini. Bukan untuk berterima kasih padaku, tapi untuk memperingatiku. Aku tidak peduli dengan 50 juta ini. Putramu dan keluarga Li. Aku juga tidak peduli dengan mereka. Kau punya nafsu yang besar. Kau masih meremehkan 50 juta ini. Hanya 50 juta. Dan kau berani menawarkannya. Aku akan memberimu 100 juta. Kembalikan putramu. Dan jangan biarkan dia mengganggu ibuku lagi. Ramalan pagi ini cukup akurat. Seorang penyihir mengundang kami makan. Pasti dengan niat buruk. Binatang ini, dia benar-benar memanggilku penyihir. Nyonya Li, Anda bilang putraku adalah binatang buas. Kalau begitu putraku, dan putramu adalah saudara. Bukankah putramu juga binatang buas? Kalau begitu bukankah ketua tua Li juga binatang buas? Dan bukankah Anda istri dari binatang buas? Kau wanita jahat. Sepertinya mereka akan berkelahi. Lebih baik telepon kakak dulu. Tambahkan 10 miliar lagi. Grup Li tidak memelihara orang yang tidak berguna. Jika kerjasama ini tidak bisa diamankan lagi. Pergi sendiri. Kakak, ibumu dan wanitamu sedang berkelahi. Cepat kembali. Rapat dibatalkan. The film was translated Baiklah. and narrated by Mengapa berdebat M-Media. dengan anak-anak? Perkataan anak-anak itu polos. Anak-anak apa? Dua yang tidak sopan? Penjaga? Usir mereka semua. Siapa yang berani menyentuhnya? Tingnya apa kau hanya akan melihat mereka ibu dan anak itu di rumah keluarga Li kita bersikap begitu sombong? Kamu yang mengundang mereka masuk. Aku. Baiklah, katakan padaku. Hari ini di kediaman Li. Ini antara mereka atau aku. Kau pilih. Pilih antara istrimu dan ibumu. Itu pertanyaan jebakan maut fasik. Kakak sulung kamu harus menjawab dengan hati-hati. Xiao Xing. Itu ketua Li. Kami akan pergi sekarang. Karena ibuku tidak ingin tinggal di sini. Kalau begitu pergilah ke villa di gunung. Dan tinggallah sebentar. Yu Chen, bawa ibu kita kembali. Baiklah, ibu. Kakak benar. Aku akan ikut denganmu dan tinggal sebentar. Li Tinggi kau anak durhaka? Beginikah caramu memperlakukan ibumu? Ibu sudah cukup, ayo kita pergi. Aku pergi kakak. Kakak sulung ayah hebat. Selamat telah membuat pilihan terbaik. Setidaknya kamu masuk akal. Baiklah, aku bisa memberimu kesempatan lain. Apa aku perlu kamu memberikannya padaku? Ketika aku baru saja kembali, aku melihat hujan di luar. Malam ini, aku akan setuju. Kalian berdua menginap di sini 1 malam. Jangan khawatir. Tanpa izinmu, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jika aku tetap tinggal, aku akan punya kesempatan untuk mendapatkan rambut Li Tinggi dan melakukan tes paternitas dengan Xiao Xing dan Xiao Shou. Maka aku bisa mencari tahu apakah pria itu yang bersamaku malam itu benar-benar dia. Baiklah, kalau begitu kami akan merepotkan ketua Li. Ini kamarmu untuk hari ini. Xiao Xin dan Xiao Shou sudah kuatur. Kamar anak-anak terpisah untuk mereka. Ini pakaian yang kusiapkan untukmu. Ego, ayah kakak sulung, menyiapkan pakaian untukmu. Terlihat sangat bagus. Aku hanya tidur 1 malam. 1 helai saja sudah cukup. Kau tidak akan pernah tahu. Katakan padaku mengapa. Kamu tahu ukuran ibuku dengan sangat baik. Masuk. Tidak peduli seberapa marahnya kau tidak bisa mengubah fakta bahwa aku mencium dan memeluk ibumu. Baiklah. Kalian semua keluar. Aku perlu istirahat. Saat Li Tinggi mandi,
Aku akan mencari di kamarnya. Untuk mencari rambut yang rontok, sudah dibersihkan dengan sangat teliti. Kenapa tidak ada apa-apa? Sama sekali. Apa yang kau cari? Tidak ada. Permisi. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Ayah kakak Shulo. Kamu akhirnya menjadi ayah sungguhan. Tapi haruskah aku memanggilmu keponakan? Atau kakak? Tidak tidur di tengah malam. Apa yang kalian berdua intip? Tidak ada apa-apa. Kakak ayo kembali tidur. Manfaatkan kesempatan ini. Aku bisa mendapatkan rambutnya. Ketua Li, Xiaomu masih membutuhkanku. Aku akan pergi duluan. Apa maksudnya ini? Ini laporan tes DNA Xiao Xing, Xiao Zhao, dan Li Tingyi. Laporan tes paternitas. Laporan itu mengatakan, mereka memang ayah dan anak. Bagaimana mungkin? Laporan tes DNA. Ketika aku bangun waktu itu, yang berbaring di sampingku adalah Ketua Tua Li. Bagaimana itu mungkin? Mereka adalah anak-anak Li Tingyi. Aku ingat saat itu. Kau dibius dan dibawa pergi oleh Shen Yan. Jadi, aku menyelidiki masalah di Crown Hotel 6 tahun lalu. Cepatlah nanti. Pastikan untuk sebelum Shen Fengxing bangun, kirim dia ke ranjang pria tua itu. Cepat pergi. Ya. Jadi, saat itu, wanita yang bersama Li Tingyi di Crown Hotel adalah kamu. Kemudian Shen Yan menyuruh seseorang membawamu pergi. Senian. Dia bahkan menyuap dokter yang membantu persalinan bayiku untuk mengambil Xiaomu, yang menyebabkan kami ibu dan anak terpisah selama bertahun-tahun. Lalu apakah kamu ingin memberitahu Li Tingyi bahwa Xiao Xin dan Xiao Zhou adalah putra-putranya? Aku pikir Xiao Xin dan Xiao Zhou pasti juga menginginkan seorang ayah sekarang. Tidak, jika Li Tingyi tahu, dia pasti akan memperebutkan hak asuh anak-anak. Keluarga Li sangat berkuasa. Tidak ada bedanya dengan sarang naga dan harimau di dalamnya. Aku tidak ingin Xiao Xing dan Xiao Zhou hidup dalam kehidupan yang rumit seperti itu. Jadi kamu akan membawa mereka pergi. Bagaimana dengan Xiaomu? Aku juga akan membawa Xiaomu. Tapi sebelum aku membawa mereka, aku akan mengirim Shen Yan untuk membuatnya membayar harga yang pantas. Aku sudah menemukan dari 6 tahun lalu. Dokter yang membantumu melahirkan. Mungkin, dia adalah saksi penting. Pusat Layanan Kesehatan. Halo suster, saya hamil. Saya ingin mencari Dr. Li Xiaohong dari kebidanan dan kandungan untuk memeriksa saya. Baiklah, kemarilah. Bagaimana dia masih bisa hidup? 6 tahun yang lalu. Dokter, perut saya sakit sekali. Apakah saya akan melahirkan? Tunggu sebentar. Aku akan pergi menyiapkan alat persalinan. Nona Shen, aku sudah mengusir orang-orang dari klinik, membersihkan mereka semua. Nanti, kau bisa melakukan apapun padanya. Bagus sekali. Aku sudah memindahkanmu ke rumah sakit ibu dan anak pertama kota Longchuan. Tapi ingat, anakku dilahirkan olehmu. Juga, siapkan akta kelahiran untukku. Kamu tidak boleh membiarkan apapun bocor. Aku mengerti, Nona Shen. Halo Nona Shen. Kakakmu datang mencari kami di rumah sakit. Apa? Kamu bilang Shen Fengxing mencarimu. Dia pasti sudah tahu tentang apa yang terjadi saat itu. Jika kita ketahuan, kita semua akan masuk penjara. Apa yang harus kita lakukan, Nona Shen? Jangan panik. Cari cara untuk memancingnya keluar. Temui dia di kota kecil itu dari dulu. Kita tidak menanganinya 6 tahun lalu. Kali ini kita harus membunuhnya. Hei kakak, pelaku yang menabrak Xiaomu dengan mobil sudah ditemukan. Dia bilang orang yang menghasutnya adalah Jelaskan. Shen Yan. Aku awalnya berpikir dia ingin menabrak Shen Fengxing dan tidak sengaja melukai Xiaomu. Tapi kakak, bukankah tadi pagi kamu pergi menyelidiki tentang Shen Yan melahirkan Xiaomu? Aku menemukan bahwa dokter yang menolong persalinannya berasal dari rumah sakit Shen Fengxing. Dipindahkan dari sana. Segera bawa dokter itu padaku.
Rumah sakit bilang dia mengambil cuti hari ini. Kakak, Shen Fengxing juga mencarinya. Aku harus segera tahu di mana Shen Fengxing berada. Pergi cari dia. Ya, Senian. Shen Fengxing. Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Dr. Lee, saya tidak menyangka Anda benar-benar akan menelepon saya secara aktif. Nona Shin, aku mengingatmu. Saat itu kau sendirian, melahirkan saat hamil The film besar. was Aku mengingatnya dengan translated sangat and jelas. narrated by Apakah M. kau membutuhkan Media. sesuatu dariku sebelumnya? Berhentilah berpura-pura. Dulu sendirian. Manfaat apa yang dia berikan padamu? Untuk membantunya menyakitiku. Tanpa bantuanku, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya. Di tempat miskin kecil, dan kumuh itu sebagai dokter. Bagaimana mungkin dia bisa dipindahkan ke rumah sakit terbaik di kota? Senian, bagaimana bisa kau tidak membunuhmu 6 tahun lalu adalah kesalahan terbesarku. Hari ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Senian, apakah kau benar-benar berpikir membunuhku? Bisa menyembunyikan dosamu. Wanita terkutuk ini, jika kamu tidak kembali, aku bisa terus berpura-pura selamanya. Kenapa kamu tidak terbakar sampai mati waktu itu? Selama kamu mati, aku akan menjadi istri ketua. Kalian, sebentar lagi bereskan keduanya. Semua beres. ya. Nona Shen, aku membantumu. Bagaimana kau bisa membunuhku? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan Shen Fengxing. Siapa yang menyuruhnya mencarimu? Lakukan. Kenapa kau di sini? Tinge, wanita ini ingin menyakitiku aku. Aku hanya melakukan ini untuk melindungi diriku sendiri. Apa kau pikir aku buta Senian? Tuan Li, Shenian menyuruhku membawa Nona Shen ke sini. Dia ingin membunuhnya dan putrimu Xiaomu. Li Xiaohong. Jangan lupa, anakmu masih di tanganku. Bicara. Kau yang melahirkan Xiaomu. Siapa sebenarnya ibunya? Ya. Shenian, Apakah itu Senian? Pergi ke rumah sakit untuk tes paternitas. Seret dia ke rumah sakit. lepaskan aku. Ini rambut Xiaomu. Aku harus tahu hasilnya secepat mungkin. Ya, Ketua Li. Jika dia tahu Senian, bukan ibu Xiaomu, apakah dia akan mencurigaiku? Maka identitas Xiao Xing dan Xiao Shou juga akan terbongkar. Shen Fengxing. Mengapa kau pergi menemui Dr. Li? Apa hubungan Xiaomu denganmu? Aku akan menyelidiki semuanya secara menyeluruh. Tinge, aku benar-benar ibu Xiaomu. Meskipun kamu tidak menyukaiku, kamu tidak bisa meragukan ini. Setelah hasilnya keluar, kau akan tahu dengan sendirinya. Tinge. Wanita terkutuk ini, apakah kamu puas sekarang? Tinge sama sekali tidak menyukaimu. Dia hanya melakukannya demi Xiaomu. Setelah dia mengetahui semua ini, anakmu juga akan diambil olehnya. Kamu juga akan sepertiku, tidak memiliki apa-apa. Tunggu saja. Dr. Liu, ada 10 juta di kartu ini. Jika tidak cukup, kamu bisa meminta lebih padaku. Selama kamu membantuku mengubah tes paternitas, aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Nona Shen. Apakah kamu benar-benar seberbakat itu? Tentu saja, tentu saja. Selama kamu menginginkannya. Selama aku bisa melakukannya. Jika kamu benar-benar sehebat itu, keluarga Shenmu tidak akan hancur dalam semalam. Dan sekarang menjadi bahan olok-olok di kalangan masyarakat kelak atas uang cuan. Dan kamu masih mencoba menipu Ketua Li. Uang sedikit ini, sebaiknya kamu simpan saja untuk dirimu sendiri. Untuk membeli peti mati yang bagus. Berhenti. Kamu berhenti di situ. Sungguh. Tidak tahu berterima kasih. The film was translated and narrated Halo, by Ketua Li. M. Media. Hasil tes paternitas
sudah keluar. Apa hasilnya? Xindian bukan ibu kandung Nona Li. Juga, barusan Xindian mencoba menyuapku untuk mengubah hasil tes. Siapkan mobil, kita akan ke keluarga Shen. Sepertinya keluarga Shen benar-benar tamat kali ini. Anak siapa sebenarnya Xiaomu? Mengapa Ketua Li sekarang melakukan tes paternitas lagi? Jika kamu berani membawa bencana ke keluarga Shen kami lagi, aku tidak akan mengampunimu. Ayah, Xiaomu adalah anakku tentu saja. Ini semua salah Shen Fengxing. Orang itu hanya membuat masalah. Kalau tidak hari ini, mereka tidak akan mencurigaiku. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Seharusnya kita tidak melahirkannya sejak awal. Shen Fengxing bahkan berani menyebarkan rumor seperti itu. Ya, aku akan merobek mulutnya. Ketua Li, kamu datang di waktu yang tepat. Biar ku beritahu. Tolong jangan dengarkan omong kosong Shen Fengxing. Dia hanya menyebarkan rumor. Diam. Buka matamu dan lihat sendiri. Laporan tes DNA. Apel, bukan ibu kandung. Ini tidak mungkin. Xindian, siapa sebenarnya ibu Xiaomu? Tingye, kamu tidak bisa mendengarkan omong kosong mereka. Aku adalah ibu Xiaomu. Sudah sampai seperti ini, dan kamu masih keras kepala. Kamu tak akan menangis sebelum lihat peti mati. Ketua Li kami juga tidak tahu. Xindian yang menipuku. Cepat beritahu Ketua Li. Anak siapa sebenarnya Xiaomu? Mengapa kamu tidak bicara? Kau wanita jahat. Aku akan memukulmu sampai mati. Kalian berdua orang tua bangka berani memukulku. Aku akan melawannya sampai mati. Pisahkan mereka. Xindian, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Siapa sebenarnya ibu Xiaomu? Li Tingye, jangan harap kau bisa mendapatkannya dariku. Mendengar kebenaran. Kau ingin keluargamu bersatu kembali bukan? Biar ku beritahu. Mustahil. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Kau bahkan tidak boleh memimpikannya. Aku ingin di dunia ini, mulai sekarang tidak akan ada lagi orang bernama Xindian. Kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Ya, Jangan pernah memikirkannya. Ketua Li, Xindian bukan putri kandung kami. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tolong ampuni keluarga Shen. Benar, dia melakukan kesalahan. Dia harus menanggung akibatnya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen kita. Sama sekali tidak ada hubungannya. Meskipun Xindian bukan putri kandungmu, tapi kamu telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Jika seorang anak tidak diajari itu adalah kesalahan ayah, dia membuat kesalahan. Keluarga Shenmu juga tidak bisa lepas dari kesalahan ini. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar atau melihat berita apapun tentang keluarga Shen. Kakak laki-laki akan memasukkan keluarga Shen ke daftar hitam global. Xiaomu ibu. Bibi nanti, kalau waktunya tiba, ajak kakak-kakak bermain di negara lain. Apakah kamu mau ikut denganku? Apakah ayah akan makan bersama kami? Tentu saja kami akan pergi duluan. Ayahmu akan menyusul nanti. Xiaomu setuju. Maafkan ibu Xiaomu. Ibu berbohong padamu. Ibu hanya bisa menggunakan cara ini untuk bersamamu selamanya. Tingye sama sekali tidak menyukaimu. Dia hanya melakukannya demi Xiaomu. Begitu dia mengetahui semua ini, putramu juga akan diambil darinya. The film was translated and kau kembali narrated dulu by sebentar. M Media. Lanjutkan. Ketua Li, apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Shen Fengxing. Malam itu 6 tahun lalu. Trong Hotel kamar 608. Apakah itu kau? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kamar hotel 608 apa? Tanda lahir di bahumu itu. Aku mengingatnya dengan jelas.
Tidak. Ini bukan tanda lahir. Ini adalah tato. Saya pergi sekarang. Shen Fengxing. Aku menyukaimu. Tidak. Kecuali, meskipun ini demi Xiaomu, tidak perlu membuat lelucon seperti itu kan? Kali ini untuk diriku sendiri. Aku tidak tahu sejak kapan. Mataku hanya terisi olehmu. Saat aku tidak bisa melihatmu, pikiranku juga hanya terisi olehmu. Shen Fengxing. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Bahkan tanpa tes paternitas, aku juga tahu bahwa Xiao Xin dan Xiao Shou adalah putra kandungku. Aku ingin memberimu sebuah keluarga yang utuh. Saya belum memikirkannya baik-baik. Biarkan saya memikirkannya. Apa? Putra wanita ini adalah anak Tingye. Cari cara untuk mendapatkannya untukku. Dina putra Shen Fengxing. Nyonya, tes paternitas. Hasilnya sudah keluar. Dua putra Shen Fengxing. Memang anak-anak ketuali. Laporan tes DNA. Mereka benar-benar cucu-cucuku. Itu luar biasa. Tapi Shen Fengxing sama sekali tidak bisa tinggal. Meskipun bukan dia yang membunuh ayah Tingye, rumor itu pada akhirnya akan sulit diredakan. Membiarkannya bersama Tingye. Jika kabar ini tersebar keluar gali kita, akan menjadi bahan tertawaan. Jangan kura-kura kecil. Katakan padaku kapan kita bisa punya ayah berikutnya. Maka jangan kura-kura kecil berkata, kita sudah bertemu ayah. Kita akan segera punya ayah. Kakak bodoh. Orang tua itu sudah lama meninggal. Kita tidak akan pernah punya ayah lagi. Ibu bisa mencari pacar baru. Kalau begitu bukankah kita akan punya ayah baru? Tidak ada yang akan bicara omong kosong tentang kita lagi. Mengatakan bahwa kita tidak punya ayah. Xiao Xing dan Xiao Shou. Kalian sangat menginginkan seorang ayah. Bagaimana bisa aku begitu egois? Maafkan ibu sayangku. Sebenarnya, ibu tidak pernah memberitahumu. Li Tingye adalah ayahmu. Ego. Kakak sulung adalah ayah kita. Bagus aku punya ayah. Memiliki anak-anak sepintar dan secerdas kita. Dan tampan juga. Pria itu benar-benar mendapat untung besar. Namun, dia masih belum tahu bahwa kalian adalah anak-anaknya. Besok ayo kita ajak dia untuk melakukan tes paternitas. Setelah hasilnya keluar, apakah dia masih berani menyangkalnya? Nada bicara ini. Siapa yang anak dan siapa yang ayah di sini? Baiklah, aku akan membawamu besok. Nyonya, Shen Fengxing ada di sini untuk menemui ketuali. Waktu yang tepat. Atur seseorang untuk membawanya ke ruang The tamu. film was translated Dia ingin and menikahi Tingye. narrated by M Media. Itu hanya mimpi. Aku akan memastikan dia menyerah sepenuhnya pada ide itu. Tingye. Meskipun anak-anak Shen Fengxing adalah anakmu, rumor itu masih sulit diredakan. Semua orang tahu dia membunuh ayahmu. Dan dia meninggal di ranjang. Jika kalian berdua bersama, maka keluarga Li kita akan menjadi bahan tertawaan kota Longchuan. Ibu, aku tidak akan benar-benar menikahinya. Aku hanya ingin Xiao Xin dan Xiao Shou kembali. Bagaimanapun garis keturunan keluarga Li tidak boleh dibiarkan berkeliaran di luar. Jadi bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Aku akan memberinya sejumlah uang untuk mengusirnya dari Longchuan. Tidak akan pernah kembali. Ayah jahat. Ayo pergi ibu. Keluarga seperti ini tidak pantas menjadi ayah kita.
Untungnya, aku menyuruh seseorang menggunakan AI untuk memasukkan suara tinggi. Kakak ipar. Mengapa kamu di sini? Ibuku bukan kakak iparmu. Di mana Xiaomu? Di tempat kakak laki-lakuku. Mengapa kalian semua berlinang air mata? Pergi sana. Apa sebenarnya yang terjadi? Sudahlah, aku akan menelepon kakak laki-lakuku dulu. Li Tingyi ini. Dia benar-benar tercela. Untungnya balas dendammu sudah selesai. Kamu harus membawa Xiaoxing Xiaozhou dan pergi dulu. Dokter Li yang membantu Shenyan berkomplot melawanmu. Aku membantunya menyelamatkan putranya. Dia akan bersaksi di pengadilan untuk membantumu menuduh Shenyan. Saat itu sisa hidupnya akan dihabiskan di penjara. Sayangnya, Xiaomu masih bersama Li Tingyi. Untuk sekarang aku masih belum bisa membawanya pergi. Kamu harus membawa Xiaoxing dan Xiaozhou dan pergi dulu. Aku akan mencari cara untuk Xiaomu. Terima kasih Minghan. Xian Fengxing. Kau membawa istri dan anakku kemana? Li Tingyi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jelas-jelas kamu yang mendorong Fengxing dan anak itu pergi. Lepaskan aku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bukankah kau bilang, kau ingin mengusirku dari Longchuan? Apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku mengusirmu? Bajingan kau masih berpura-pura. Ayah jahat. Ibu dan aku sama-sama mendengarnya. Mengatakan kau akan meninggalkan ibu dengan uang. Dan membawa aku serta kakakku pergi. Kakak ipar, kamu salah paham pada kakak laki-lakiku. Ibuku yang menggunakan AI untuk mensintesis suara kakak laki-lakiku dan memasukkannya. Lihat ini yang kutemukan darinya. Perekam suara yang kutemukan. Jadi, itu tidak nyata. Aku Li Tingyi bersumpah. Jika aku telah menipu Xian Fengxing, semoga aku benar-benar dipermalukan. Aku percaya padamu. Aku tidak peduli tentang rumor apapun. Dan aku tidak peduli apakah Xiaoxing dan Xiaozhou adalah anak-anakku atau bukan. Aku hanya menyukaimu. Ibu paman kedua sudah memberitahuku. Aku bayimu. Tolong jangan tinggalkan ayah dan aku ya. Ibu tidak akan meninggalkanmu. Dan juga ayahmu. Kau berjanji padaku. Tepat sekali, dan juga Xiaoxing dan Xiaozhou. Juga The film was anak-anakmu. translated Benarkah? and narrated Ya, by M. Aku Media. tahu itu. Mereka adalah anak-anakku. Sangat murahan. Jangan terlalu sombong. Kamu belum memasangkan cincin di jari ibu.